Nah, kalau bicara soal aplikasinya ya, bagaimana kita itu cerdas rohani, memahami tentang ketajaman kita untuk lebih melengkapi kecerdasan jasmani dan rohani hingga menjadi jiwa yang teduh. Ayo Pak Alek. Jadi menyambung dari apa yang harus kita lengkapi dalam kehidupan. Jadi cerdas rohani ini dalam penerapannya ya saat Pak Alek membaca kitab suci itu, ngerti kan Pak Alek? Ya. Semua kitab suci ini rata-rata dari himpunan para pengrawi, para penulis, para pujangga, para penerima wahyu, penerima wishe, penerima firman itu dituliskan dengan bahasa-bahasa pilihan yang indah, bahasa-bahasa yang luar biasa. Bahkan ada yang disusun sebagai jabur, syair, kidung, ya kan, rata-rata kan semua begitu. Mulai dari kitab Purwa Madya Wasono, Bible, Al-Quran, Alkitab, Tripitaka, Weda, bahkan kitab-kitab Tao, juga aneka serat, itu hampir semuanya itu disusun dengan bahasa-bahasa pilihan loh Pak Alek. Jadi dari pilihan kata atau diksi, pilihan kalimat-kalimat yang disampaikan itu bukan hanya definitif, banyak pula yang konotatif, memiliki pesan-pesan yang bertenden, memiliki berbagai filosofis, memuat berbagai pesan. Jadi harus dilihat konteks, di mana turunnya, pada siapa, kapan, terus tentang apa hal itu disampaikan, mengapa sampai diturunkan, bagaimana menerapkannya, untuk siapa saja, bagi siapa saja, sangat universal. Jadi kita nggak bisa memandang satu dimensi saja. Nah, disinilah insan-insan yang cerdas rohani tidak akan mempergunjingkan, tidak akan memperdebatkan, tidak akan mari. Makasih Tangkas, Om Agung, thank you. Jadi tidak semata-mata kita ini berdebat kusir gitu, enggak boleh. Kita harus memiliki argumentasi yang valid atau data-data faktual sehingga melengkapi banyak hal yang disampaikan sesuai zaman, sesuai masa, sesuai waktunya. Jadi kita nggak bisa mendiskreditkan, oh ini paling bener, ini paling hebat, ini paling ajaib, ini semuanya itu menjadi saling melengkapi. Oh ini paling sempurna, oh ini paling dahsyat. Saya rasa tidak begitu. Tapi bagaimana agar setiap insan, Mbah Kong, Pak Alek, Biaan, Made, Tangkas, Agung, semua itu agar terbuka pikiran, terbuka hatinya, terbuka rohaninya, sehingga kita ini menjadi insan-insan yang
mengikuti kesucian dan kemuliaan beliau yang memberikan napas pada diri kita. Kalau Pak Alek mempertanyakan bagaimana implementasi daripada beragam ajaran, beragam dogmatika, beragam pawisik, aneka wahyu, bermacam-macam dawuh, ini sebetulnya saling melengkapi. Berbagai konflik, berbagai persoalan, berbagai dilema, aneka hal yang sifatnya kompleks diberikan jawaban-jawaban banyak yang logik. Nah, hal-hal yang illogical itu melengkapi yang logik. Demikian sebaliknya, hal-hal yang sifatnya impossible itu melengkapi yang possible. Apapun yang kita dapatkan ini bisa diuraikan, bisa dijabarkan. Mengapa turun kidung? Mengapa turun huruf-huruf yang dilafalkan aja indah dan halus? Jadi kalau semua aja disampaikan penuh dengan welas asih, penuh kasih, penuh cinta, lalu bagaimana kita menyampaikan pada yang belum tahu ini dengan kasar? Kan nggak logis ya. Jadi disinilah letaknya kita harus meluruskan, mengimplementasikan, mengamalkan, menyampaikan apapun bentuk ajaran, didikan, pesan itu dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, penuh kasih cinta dalam menyampaikannya. Nah, kita menyampaikan anugerah Gusti Kamurbeng dumadi kok miso-miso, ya kan, marah-marah, teriak-teriak, nggak pada tempatnya. Jadi bertolak belakang, jadi nggak nyambung. Nah, disinilah sebetulnya tuntutan kita itu memiliki kecerdasan rohani dalam praktek hidup. Jadi melembutkan aneka hal yang berbenturan, yang bertolak belakang, ini diselaraskan. Masing-masing bisa beradaptasi dengan saling berbagi rasa hidup, berbagi nalar, berbagi perasaan, dan membangkitkan kecerdasan rohani dalam kehidupan ini, maka akan tercipta harmoni, keselarasan, keindahan. Maka setiap insan yang menerapkan lapang jiwa, belajar ikhlas, belajar legowo dalam hidupnya, akan disambut cakrawala yang indah sekali. Bahkan setiap saat dihadiri pelangi, cakrawala yang mula-mula mendung gelap menjadi perlahan indah sekali dengan berbagi semburat sinar surya menuju ke belahan bumi lain, ya kan? Karena kita kan paham matahari sebagai pusat tata surya, berada dalam porosnya, diputari oleh berbagai macam planet termasuk bumi ini, sehingga ketika kita berada di bumi ini seolah-olah kita ini diputari matahari sekaligus memutari matahari. Jadi kita ini real of life-nya, kita ini dikelilingi matahari karena terbit dari timur, terbenam di ufuk barat. Tapi kenyataan dalam tata surya bahwa matahari ini diputari beragam planet, ya kan? Nah, kalau kita ini berada di Finlandia misalnya, saat-saat di bulan Agustus dari Juni sampai September misalnya, kita tuh bisa melihat matahari itu 24 jam. Nah, di sini kan bisa menjawab keindahan dan keajaiban Gusti Kamurbeng dumadi ini. Alangkah dahsyatnya, betapa ajaibnya. Orang-orang kutub itu pasti kulitnya berbeda dengan orang-orang di alam tropis. Karena kita itu punya 3 ras
di muka bumi ini ada Kaukasoid, ada Negroid, dan ada Mongoloid, ya kan? Nah, kita ini termasuk Mongoloid. Kemudian berpadu antara yang Kaukasoid dengan Negroid, Negroid dengan Mongoloid. Akhirnya beragam suku bangsa ini hadir. Mereka tumbuh berkembang sesuai di mana kapan hidup, dengan rambut yang berbeda, kulit berbeda, bicara berbeda, tapi hakikatnya kan serupa, sama, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga, ya kan? Jadi semua sebetulnya satu, Pak Alek, menyatu, nyawiji. Maka kembali Mbah Kung selalu serukan dalam setiap renungan itu, bahwa kita itu tidak boleh melupakan doa leluhur kita, jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sariraning ingsun, agar kita tuh ingat selalu satu. Maka kalau kita itu menanamkan rasa satu ini dalam pikiran, dalam perasaan, dalam rohani kita, indahnya hidup. Yang ada adalah harmoni, keselarasan, keelokan, keindahan, keteduhan, kenyamanan. Inilah sebetulnya yang ingin dicapai oleh insan-insan di muka bumi ini. Bisa jadi suatu ketika nanti yang di luar akal pikiran kita ini ada kehidupan di dimensi lain, di planet lain, di galaksi lain. Hanya saat ini belum terjangkau oleh kita yang ada di planet bumi ini. Kita mau mengolok-olok? Tidak. Jadi kita harus bersyukur dengan keragaman, dengan anugerah, berbagai karunia, berbagai kasih cinta yang diturunkan pada diri kita manusia. Dan kita ini diberi hidup dengan napas yang dititipkan ini. Jadi maka menjaga ini kita harus tetap ada konektivitas, ada frekuensi, ada sinyal. Nah, untuk menjaga sinyal inilah yang berulang kali Mbah Kung titipkan pesan pada semuanya, ya kan? Terapkan pernapasan panjang. Ya, terapkan terus. Terapkan terus. Ini hal yang vital, fatal. Kan jawabannya mudah. Sering Mbah Kung ingatkan. Kalau kita tutup hidup, mulut N, ya kan? Maka dengan demikian hal-hal yang simpel dan mudah ini jangan dibikin sulit, jangan dibikin repot, jangan dibikin runyam. Yang simpel ini harus benar-benar sampai pada generasi muda kita, pada siapapun yang mau. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Kalau sudah terprovokasi, terintimidasi, tercuci otaknya untuk hal-hal yang hanya satu saja yang diikutin dalam pola pikir, tidak memiliki objektivitas penalaran dari berbagai dimensi sudut pandang, ya nggak usah dipaksakan. Nah, gitu Pak Alek. Ada pertanyaan lagi? Jadi seperti itu yang ingin Mbak Kung sampaikan setiap saat dalam obrolan santai gini. Jadi kita sambil ngopi kan asik, ya kan? Sudah dibikin, diminum dulu tuh. Monggo minum.